Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Haidri, NIM T20194021. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah toples kaca, yang kedua mangkok kaca. Ini bekas es batu barusan ya. Lalu air panas secukupnya, dan juga es batu secukupnya. Bagaimana cara kita untuk mempraktekkan proses terjadinya hujan? Nah, praktek ini bisa kita gunakan untuk mengajar pada materi proses terjadinya hujan di SD kelas 3. Yang kita butuhkan, pertama kita ambil toples, lalu kita isi air panas secukupnya. Nah, air panas ini sebagai perumpamaan air laut atau air danau atau air dari sisa-sisa tumbuhan yang panas karena paparan cahaya matahari atau karena paparan sinar matahari. Nah, air yang terkena paparan matahari itu akan menguap. Nah, proses menguap ini disebut evaporasi. Kita tuang dulu. Nah, sudah cukup. Nah, embun-embun ini lalu kita taruh ini. Nah, embun-embun yang di bawah ini disebut evaporasi. Nah, maksudnya bukan embun, penguapan dari air ini, uapnya akan naik terus ke lapisan atmosfer yang paling dingin. Nah, lalu sebagai perumpamaan atmosfer yang paling dingin, di mangkok ini kita kasih es batu. Kenapa kita kasih es batu? Karena uap air yang terus naik ke atmosfer itu akan berhenti saat telah di posisi atmosfer yang paling dingin. Nanti akan saya jelaskan proses terjadinya hujan. Nah, untuk prakteknya seperti ini, kita diamkan dulu. Kita tunggu sampai air ini menetes. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang proses turunnya hujan sembari menunggu hasil praktek kita pada kali ini. Nah, hujan itu terjadi karena penguapan air laut yang terkena panas matahari. Jadi bukan hanya air laut, tapi air sungai, air danau, air sisa-sisa hewan dan tumbuhan itu jika terkena panas matahari maka akan menguap. Nah, uap dari air ini akan naik ke udara hingga lapisan atmosfer yang paling dingin. Nah, uap air yang naik ke udara ini disebut dengan proses evaporasi. Nah, di lapisan atmosfer yang paling dingin, uap-uap air ini akan berubah menjadi embun-embun, menjadi titik-titik embun. Nah, ini disebut dengan kondensasi. Titik-titik embun ini akan menjadi koalensi, di mana akan terjadi proses koalensi, di mana titik-titik embun tersebut menjadi titik-titik awan yang akan menyatu, memadat, membesar, dan juga menggelap. Nah, ini yang disebut dengan proses koalensi. Selanjutnya, jika air sudah tidak terbendung dan tidak dapat tertopang oleh angin, maka titik-titik air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi. Nah, jatuhnya titik-titik air ke bumi ini disebut hujan. Hujan tidak hanya berbentuk cair, tapi kadang hujan itu turun dengan bentuk salju, tapi akan meleleh saat melalui atmosfer bumi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.